Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Darren Hidayat, Prodi Manajemen Dakwah 4B. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul pengembangan psikologi dakwah. Pada zaman Yunani kuno, abad ke-19, filsafat dipandang sebagai ibu dari keilmuan. Jadi pada saat itu, sebelum diferensiasi dalam bidang-bidang keilmuan secara mendetail, filsafat sangat besar pengaruhnya atas segala kegiatan keilmuan termasuk metode serta struktur berpikir. Banyak ide-ide serta pengalaman-pengalaman yang timbul dalam perkembangan ilmu pengetahuan menghendaki adanya penghusuan bidang pengetahuan serta membuat filsafat mengembangkan ilmu psikologi, sehingga di sana para ahli berpikir untuk mengadakan empirisasi dan dominisasi induk keilmuan pengetahuan filsafat itu dalam bidang psikologi. Misalnya Hermann Ebbinghaus adalah seorang dari sekian banyak ahli psikologi eksperimental yang memberikan sumbangan besar dengan ide-ide baru kepada psikologi, terutama di bidang teori belajar dan ingatan. Memegang peran yang sangat berpengaruh dalam usaha empirisasi psikologi dari hegemoni filsafat dan pada masa abad ke-19 Masehi. Menjelang tahun 1860, keilmuan mengetahui alam di Jerman baru menampakkan diri. Banyak terpengaruh oleh cara-cara berpikir ilmu alam yang yaitu antara lain berpikir atas dasar sebab akibat, eksperimen, analisis sintetis dan logis. Pada tahun itu juga 1860 muncul dua orang ahli Jerman lainnya yang membantu mengembangkan psikologi. Yang pertama, Maurice Lazus pada 1824 1993 dan Hermann Sithal 1025 dan 1899 yang menerbitkan majalah Spiritual Welfare Methodology. Pendapat Herr yang mengandung unsur psikologi sosial antara lain bahwa ilmu jiwa harus bersifat ilmiah dan positif. Pendapat Worth kemudian menulis 10 jilid buku tentang psikologi yang berjudul Wolfshochlogie. Analisis yang dikemukakan dalam buku tersebut berdasarkan atas proses-proses kejiwaan tahap tinggi dalam tingkat laku manusia. Dia merasa bahwa menyelidiki laboratorium tentang proses kejiwaan tidak memberi cukup keterangan. Unsur-unsur jiwa bangsa itu terdapat dalam menurut hasil posisi yang merupakan bahasa adat istiadat, cerita-cerita tentang kepahlawanan dan sebagainya. Menurut Ward, bahasa merupakan unsur yang paling sering dan tinggi karena dalam bahasa unsur-unsur individu di sana digunakan. Sebenarnya pandangan Ward tentang jiwa manusia
sudah kolot karena ia menganggap jiwa adalah suatu kebulatan keseluruhan ruh yang dapat dibagi-bagi. Manusia menurut psikologi modern sekarang dipandang sebagai perwujudan dari suatu keseluruhan yang terbentuk oleh panduan psikologi, jiwa, dan jasmani. Tokoh-tokoh yang membantu perkembangan psikologi sosial. Di Inggris pada masa Raja Charles II abad ke-17, muncullah seorang ahli filsafat kenegaraan yang bernama Thomas Hobbes yang menulis buku Leviathan 1651. Juga sedikit banyak membantu perkembangan fisiologi. Kemudian harinya dia berusaha mengembangkan tentang terbentuknya suatu perusahaan, mengungkapkan bentuk atau masyarakat. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.